Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai dampak sebuah teladan. Seorang anak tergopoh-gopoh memohon pendetanya untuk datang ke rumah dan mendoakan yang sakit. Maka bergegaslah mereka pergi. Setibanya di tempat yang dituju, pendeta itu menjadi kecewa sebab ternyata yang sakit itu hanyalah seekor kucing. Pendeta itu merasa agak kesal. Di depan kucing itu berdoalah pendeta itu sebagai berikut. Hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Anak itu merasa sangat berterima kasih bahwa pendetanya datang dan mendoakan kucing kesayangannya yang beberapa hari kemudian betul menjadi sembuh. Sebagai tanda terima kasih, anak itu membuat gambar. Dihantarnya gambar itu ke rumah pendeta. Kebetulan pendeta itu sedang sakit. Bertanyalah anak itu, bolehkah saya berdoa untuk Bapak? Tentu saja boleh, jawab pendeta itu. Maka dengan hikmat dan penuh kesungguhan, berdoalah anak itu. Hai pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Anak itu adalah seorang fast learner atau pelajar cepat. Ia cepat menangkap contoh. Sebenarnya tiap anak memang mudah menyerap contoh dan cepat belajar dari contoh. Bahkan sebenarnya orang dewasa pun mudah kena pengaruh contoh. Baiklah, kita mulai dari masa kecil. Tidak ada orang yang lahir di dunia dengan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dilakukan anak kecil adalah menyerap dan meniru apa saja yang dilihat dan didengarnya dari orang dewasa. Segala sesuatu yang diperbuat orang dewasa adalah contoh. Dalam hal ini, anak lahir ibarat kertas putih dan polos. Lingkungannya lah yang mewarnai kertas itu. Jelas, di sini pengaruh orang tua luar biasa besarnya. Ketika anak mulai belajar bicara, kata-kata yang didengar itulah yang ditirunya. Semua sikap dan perilaku orang tua diamati dan ditiru. Kalau ayah menyanyiakan makanan di piring, anak pun ikut berbuat demikian. Kalau ibu suka mengumpat, anak pun menjadi belajar mengumpat. Kalau ayah selalu meletakkan segala sesuatu di tempat secara rapi, maka anak pun berbuat begitu. Kalau ibu sering menolong orang lain, tentu anak jadi suka menolong. Segala yang dikatakan dan diperbuat orang dewasa dianggap oleh anak kecil sebagai tolok ukur apa yang betul dan apa yang boleh. Ketika anak ini mulai ke sekolah, ia mendapat tokoh panutan yang baru, yaitu guru. Jika guru itu baik dan berwibawa, bukan mustahil anak itu lebih meniru teladan gurunya ketimbang orang tuanya. Sementara itu, anak ini juga mulai meniru teladan teman-temannya. Sumber teladan tidak lagi tunggal. Seringkali hal ini membingungkan si anak. Misalnya, semula ia beranggapan bahwa menendang kucing adalah perbuatan wajar.
karena itulah yang sering diperbuat oleh ayahnya. Tetapi kini ia mendengar dari gurunya bahwa kita harus menyayangi binatang. Kemudian, ketika anak itu memasuk usia sekitar 12-15 tahun, kecenderungan untuk meniru orang tua mulai pudar. Pada tahap usia ini anak sedang mencari jati diri, dan dalam rangka itu ia membuat jarak dan menjauhkan diri dari orang tua. Ia mendekatkan diri dengan teman sebaya dengan jalan banyak meniru penampilan, istilah-istilah, perbuatan, dan gaya hidup teman-teman sebaya. Semua teladan dari kawan sebaya biasanya langsung ditiru tanpa memperhitungkan baik atau buruknya. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih dapat mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami juga dapat mendidik anak-anak kami dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan memberikan kami pencerahan di dalam kami membina keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.